Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, sahabat-sahabatku, teman-temanku, konco-koncoku, guru-guruku yang berbahagia, alhamdulillah, malam kedua memasuki malam kedua bulan Ramadan. Setelah taraweh kita melaksanakan rutinitas kita, yaitu kajian kitab Wasiatul Mustafa. Sebelumnya mari kita berkirim Fatihah kepada guru-guru kita, leluhur-leluhur kita, musannif hadal kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil firli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Terima kasih, melanjutkan yang kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi ana fasal suwiji fil wudu'i ing dalem nerangake wudu was sholati lan salat. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, ngendikan atau dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, he Ali, istaqsi, maksimalno ngatokno sira isbaghul wudu'i ing nyampurnakno wudu. Fa innahu monggo sak temene wudu iku satrul imani, separone iman. Fa idza tawaddata monggo nalikane wudu sira fala tusrif monggo aja ngliwati bates sira fil ma'i ing dalem banyu. Fa idza faragta monggo nalikane rampung sira min duhrin saking sesuci faqra monggo maca sira rupane bacaan ing ucapan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ucapan apa ayat Quran inna anzalnahu fi lailatul qadar. Mim ba'di ghuslin saking sakwusine mim ba'di ghuslil qadamaini saking sakwuse masuh dlamaan loro asra marotin kelawan 10 ambalan. Yufarriju mongko ngilangake Allah sinten Allah hammaka ing kesusahan ira. Jadi pasal ini nerangkan tentang bab wudu dan sholat. Sayyidina Ali didhawuhi Kanjeng Nabi mendapat hadis dari Kanjeng Nabi, istaqsi isbaghal wudu'i. Sayyidina Ali diperintah untuk memaksimalkan, untuk menyempurnakan wudunya. Sebab wudu itu termasuk setengah atau separuh dari keimanan. Maka ketika faida tawaddu'ta fala tusrif fil ma. Ketika kamu berwudu maka jangan melewati batas di dalam penggunaan air. Jadi menggunakan air yang terlalu, misalnya kerannya diputer sekeras-kerasnya sampai airnya, nah itu malah dilarang. Ya cukup sewajarnya saja. Wajarnya saja. Misalnya kok mandi di bak air yang besar, ya jangan terus seenaknya ngambil sampai airnya nyimprat kemana-mana, bukan ya,
sederhana saja, secukupnya saja. Karena itu dilarang oleh Rasulullah. Nah, ini kan sama juga dengan apa? Problem manusia abad ini tentang apa? Kelangkaan air, mineral air itu. Maka ada anjuran dari Badan Air Internasional di naungan PBB untuk proses penghematan air. Jadi soalnya air ini setelah kita pakai jadi limbah. Ini kalau tidak diproses lagi ya repot, masuk ke tanah. Sementara tidak ada proses penghematan air bersih. Apalagi yang mungkin di tempat-tempat yang memang kekeringan air atau air-air yang berbayar. Nah, ini makanya itu sudah digariskan Rasulullah bahwa kita itu dalam berwudu saja itu loh, kita itu dilarang menggunakan air secara berlebihan. Fa idza faragta min duhrin faqra. Nah, ketika sudah selesai dari bersuci, ya kita dianjurkan membaca surat Al-Qadr itu, inna anzalnahu fi lailatul qadr 10 kali. Mim ba'di ghuslil qadamaini asra maratin yufarrijullahu hammaka 10 kali setelah membasuh kaki. Jadi setelah kaki kita disunnahkan membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr 10 kali. Ya, ini kegunaannya fadilahnya efek sampingnya apa. Nah, ini efek sampingnya atau efek sampingnya, kemanfaatannya apa setelah itu? Bisa menghilangkan rasa gundah gulana kita, kesusahan kita itu akan hilang. Nah, ini hadis, berarti kalau hadis itu pasti benar, soalnya yang menyampaikan kebenaran dari Rasulullah. Dilanjutkan, ya Ali, ho Ali, idza faraqta nalikane rampung sira minat toharoti saking sesuci, fahud mongko ngalapo sira ma'an ing banyu, wamsah lan ngusapa sira biadika kelawan tangan loro ira, raqabatika ing gulul sira, wa kullan ngucapa sira ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalah astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ketika setelah kita itu selesai dari bersuci, kita dianjurkan mengambil air kemudian mengusapkan pada tenggorokan, leher, mengusapkan pada leher, gulu, tenggorokan gulu. Nah, disuruh mengusapkan air. Kemudian sambil kita berdoa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak astaghfiruka wa atubu ilaik. Sumangdur mongko nuli ningalono sira ilal ardi maring bumi. Wakul kemudian mengucapkanlah, ngucapo sira ucapan asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk. Kemudian setelah itu, setelah kita usapkan ini tadi, kita mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian kita menengok kepada bumi, melihat ke bawah, melihat tanah. Dan kita berdoa lagi, asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk. Fa inna man mongko sak temene wong kala kang ngucap kang ndonga manghadi ing iki doa, ghafarallah mongko ngapura Allah sinten Allah lahu maring wong kullu shaghiratin ing saben-saben dosa cilik, wa kabiratin lan kang gede. Jadi ketika kita setelah wudu melaksanakan ini,
setelah apa selesai mengusap kaki kita membaca apa tadi? Inna anzalnahu fi lailatul qadri 10 kali, kemudian mengambil air, setelah itu mengusapkan pada tenggorokan, kita berdoa lagi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak astaghfiruka wa atubu ilaik, kemudian melihat tanah dan berdoa asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka. Nah, orang yang mengamalkan ini akan diampuni oleh Allah. Dosa-dosa kecil dan dosa besarnya akan diampuni. Ini makanya ini apa? Allah itu Maha Pemurah. Allah itu mempermudah urusan kita. Asal kita mau minta maaf dan mengamalkan amalan-amalan yang diajarkan Rasulullah, Allah itu Maha mengampuni. Kecuali dosa besar yang syirik itu kalau kita tidak taubat ya. Kalau dosa-dosa harian, makanya orang yang sering berwudu itu dosanya itu rontok seiring apa tetesan air wudu. Ya Ali, wahai Ali, innal malaikata sak temene malaikat iku yastaghfiruna nyuwunake ngapura sapa malaikat lil insani maring menungso madama ala toharotin ing dalam selagine langgeng sapa menungso mang ala toharatin ing dalam keadaan suci, iku keadaan suci, walam yahdas lan durung batal, durung hadas. Makanya ini yang patut kita praktekkan, bahwa kita itu ketika batal wudu, walaupun jangan mau wudu ketika hanya mau melaksanakan sholat saja, tapi di setiap saat. Daripada misalnya kita ke kamar mandi habis buang air atau habis setelah kita bersuci ya, kemudian daripada apa, ambil air wudhu, menjaga wudhu kita. Nah, menjaga wudhu ini, ya ini ketika kita rajin menjaga wudhu, ketika batal wudhu, ketika apa wudhu, ya ini Allah akan malaikat akan memintakan kepada Allah, memintakan ampunan selama kita itu menjaga keadaan suci kita sampai berhadas kembali. Makanya ketika sudah batal lagi wudhu lagi. Nah, ini ada dasarnya, ini bukan amaliyah yang ngarang-ngarang enggak, ini memang ada dasarnya, ada hadisnya. Ya Ali, oh Ali, wahai Ali, manutai sapane wong iktasala adus sapa wong yaumal jumati pada hari Jumat, ghafara mongko ngapura Allah sinten Allah lahu maring wong ma bainal jumati ing dalem antarane dosa antarane Jumat siji ilal jumati maring Jumat liyane. Wa ja'ala lan dadekake sinten Allah zalika ing mengkono-mengkono adus iku sawaban ing ganjaran fi qabrihi ing dalem kubure wong. Wa saqala lan ngebotake apa zalik mang ala mizani ing dalem timbangan amale wong. Jadi orang yang kita itu di samping disunahkan menjaga wudhu ya, dalam keadaan suci, kita juga disunahkan untuk apa? Mandi Jumat. Ketika mandi Jumat ini kapan waktunya? Ya, ketika matahari sudah terbit, kita melaksanakan mandi, niatkan mandi Jumat. Persiapan untuk sholat Jumat. Kita ketika setiap Jumat mandi Jumat, kita melaksanakan mandi Jumat untuk beribadah Jumat. Ini kita di kesunahan ini, maka Allah memaafkan, mengampuni dosa antara satu Jumat sampai Jumat berikutnya, dan menjadikan pahala di kubur. Kubur kita nanti akan diberi pahala, diberi kemudahan di dalam kubur, dan juga timbangan amal kita bisa menjadi mantap berbobot kebaikannya.
Ini fadilah orang mandi Jumat. Makanya misalnya mau kerja atau apa, mau ke kantor, mau kemana, nah ini ketika mau berangkat sudah matahari, nah itu sudah selesai subuh, kita niatkan daripada mandi biasa, mandi ketika hari Jumat, mandi Jumat. Nah ini fadilahnya luar biasa. Ya Ali, wahai Ali, alaika netepono sira bisiwaki kelawan siwakan. Fafihi mongko ing dalem siwakan arba'atu wa isruna ono 24 apane fadilatan fadilai fit dini ing dalem agama wal badani lan badan dan tubuh kita. Ya, maka apa namanya, kita itu disunahkan oleh Rasulullah untuk siwakan. Siwakan ini apa? Ya siwakan ini ya kayak nih apa kayu arok, kayu dari biasanya orang-orang dari ibadah umrah atau haji itu oleh-olehnya gini ya. Ini ketika kita bersiwak itu, kalau untuk manusia sekarang ya mungkin apa gosok gigi ya, gosok gigi niati bersiwak, menggosok gigi. Nah, dalam kita menggosok gigi itu loh ada 24 keutamaan, baik untuk agama, terutama untuk meningkatkan fadilah-fadilah beribadah kita, juga untuk kesehatan tubuh kita. Nah ini ketika kita mau bersiwak atau menggosok gigi. Secara medis itu orang sering apa menggosok gigi atau bersiwak itu apa? Lidahnya akan mudah untuk membaca, lebih fasih membaca Al-Quran, lebih enteng berzikir, lebih enteng ketika dia berbicara. Ini yang paling nampak saja. Mungkin sampean ketika 3 hari tidak gosok gigi, mau mengucapkan bahasa, mau bicara itu saja rasanya berat. Tapi kalau sering ini, nah ini enteng dia. Ya, dan dalam kayu arok ini, kayu siwak itu, di situ ada enzim yang untuk menyehatkan di mulut kita itu, sehingga bau-bau yang kurang enak dari sisa-sisa makanan itu bisa teratasi. Ini fadilah bersiwak. Ya Ali, wahai Ali, alaika netepono sira bisolati kelawan solat fi auqatiha di dalam waktu-waktunya solat. Fa innaha mongko sak temene solat iku ra'sun kullu fadilatin, termasuk pokoknya saben-saben keutamaan. Wasanamu kullu ibadatin, lan dadi puncake saben-saben ibadah. Nah ini kita harus menjaga sholat-sholat kita ya. Sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya. Jadi kita jaga sholat kita, jangan sampai kita itu melalaikan sholat. Misalnya sering kita misalnya kalau males terus sholat zuhur kita tinggalkan terus nanti dikodok lah, itu kan tidak aturannya seperti itu. Wong kita tidak ada uzur ya, kita sholat pada waktunya. Sebab apa? Sholat tepat waktu itu modal utama segala keutamaan dan juga puncak segala ibadah. Makanya ketika kita masuk ke dalam liang lahat kita, itu yang menjadi teman kita itu adalah sholat kita. Yang dalam riwayat itu sholat kita itu menjadi malaikat yang dinamakan malaikat Ruman yang menemani kita di kubur kita. Ya, makanya kalau sholat kita terjaga, ya ini istimewa. Nah, kita ketika apa yang dipertanyakan dicek pertama itu sholatnya beres, ya insya Allah yang lain-lain itu ngikut. Tapi kalau sholatnya sudah bermasalah, ya ini amal-amal yang lain juga akan banyak audit, akan banyak masalah. Ya Ali, wahai Ali, tamanna ngarep-ngarep sapa Jibrilu malaikat Jibril ayyakuna ing yen ta ana sapa Jibril
mim bani Adam, setengah saking bani Adam, lisabihi solin sebab pitung pakerti. Rupane as-sholatul khamsi yaiku salat kang limang wektu ma'al imami sertane imam, berarti salat jamaah. Wa mujalasatil ulama'i duduk bersama para ulama, bermajelis bersama para ulama. Terus wa iyadatil maridi, nilii wong sakit. Wa tasyi'il janazati, mengantar jenazah ke kuburan. Wa saqyil ma'i, memberi minuman air. Wa sulhi bainal insaini, dan mendamaikan di antara dua orang yang bertengkar. Wa ikramil jari wal yatim, memuliakan tetangga dan juga anak yatim. Fahris monggo semangato sira ala dzalika ing atase ngreksa, maka jagalah hal-hal tersebut. Jadi malaikat itu malaikat Jibril itu berharap menjadi anak cucunya Nabi Adam. Malaikat Jibril saja itu kepengen jadi Bani Adam, kepengen jadi manusia karena 7 hal ini. Makanya malaikat itu, manusia itu makhluk yang paling sempurna. Sampai malaikat yang mulia itu paling mulia malaikat Jibril, termasuk pimpinannya Malaikatul Muqarrabin. Nah ini juga berharap untuk menjadi golongan manusia. Sebab apa yang menyebabkan malaikat Jibril iri dan kepengen menjadi manusia ini? Sebab 7 hal. Yang pertama itu adalah sholat 5 waktu bersama imam, alias sholat berjamaah. Yang kedua, selalu bermajelis bersama ulama. Pokoknya tidak jauh-jauh dari ulama. Yang ketiga, menjenguk, membesuk orang yang sedang sakit. Nah, itu pahalanya luar biasa itu. Terus takziah, mengantarkan jenazah ke kuburan yang terus memberi minum orang yang kehausan. Memberi orang haus itu kan, maka minuman itu luar biasa. Memberi minum, makanya termasuk salah satu memberi buka orang yang puasa itu juga luar biasa, termasuk spesifik memberi minum kepada orang yang kehausan. Terus mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Nah, kalau kita kan tidak ada temennya lagi berantem, malah kita ngompori, ya jauh dari perilaku ini ya. Makanya ketika ada orang yang berkonflik, jangan nambah konflik itu, tapi bagaimana kita meredam konflik dan mendamaikan, itu pahalanya luar biasa. Terus yang terakhir memuliakan tetangga dan anak yatim. Jangan sampai keberadaan kita itu menjadi beban bagi tetangga, tapi keberadaan kita itu menjadi rahmat bagi tetangga. Ketika ada tetangga kita bisa membantu, kita bisa aktif memberi kemudahan-kemudahan. Nah, itu termasuk memuliakan tetangga. Kemudian ya Ali, wahai Ali, silli sholato sira billaili ing dalem wektu bengi, walau kahal bisati, senajan kaya memerah sebentar, salat malam senajan hanya sebentar, utawa kene kaya ngepoh puane wedhus. Fal musolli, monggo utawi wong sing salat billaili ing dalam wektu bengi, ahsanu iku luweh bagus, ahsanun nasi iku luweh bagus-baguse menungso, wajahan apane wajahe. Jadi
Nah, ini maksudnya gini, kita itu sholat malam itu apa yang paling terkenal kan sholat tahajud. Sholatlah pada malam hari, sholat tahajudlah pada malam hari. Walaupun sebentar, sebagaimana orang memerah susu kambing itu kan sebentar. Ya sebentar gini, paling ya satu kambing paling berapa, karena apa? Ya, kambing itu susunya cuma sedikit. Nah, itu walaupun cuma sebentar itu, ibaratnya memerah sapi kambing. Karena apa? Karena orang yang rajin menjalankan sholat malam itu adalah orang yang nanti wajahnya paling bagus, paling tampan di akhirat. Ya Ali, wahai Ali, ida kabar nalikane takbir sira lis sholati krana salat, fafarrid mongko benggangno sira asna maka ing driji-driji sira. Jangan gegem gini, tapi kita renggangkan. Warfa lan ngangkat sira yadaka ing tangan loro, yadaika ing tangan loro sira hadwa mangki baitika, mangki baika hale ngincer-nginceri pundak lorone sira. Allah. Nah, sepundak ini. Wa idza kabartala nalikane takbir sira fadha mongko nyeleno sira yaminika ing tangan tengen sira ala shimalika ing atase tangan kiwa sira tahta surratika ing dalem sak ngisore udel sira. Jadi Allahu Akbar. Ada yang gini riwayatnya, ada yang gini, ada yang gini. Ya, nah, kalau tag ini di bawah pusar. Wa idza raka'ta nalikane ruku sira fadha mongko nyelehno sira yadaika ing tangan loro ira ala rukbatika ing atase denggol loro ira wa farrij lan benggangono sira bena asabika ing atase ing antarane driji-driji sira. Jadi ketika kita ruku, nah ini jemari kita ditaruh di lutut kita dengan benggang gini. Jangan gini gegem Kak ya, buat pegangan ini. Ini pas ruko. Ya Ali, wahai Ali, asfir isu-isuan remang-remango sira, ramyang-ramyango sira bisubuki dalam melaksanakan sholat subuh. Wasolli lan sholat sira al maghriba ing sholat maghrib ba'da ghiyabis syamsi ing dalem sakwise surupe srengenge. Biqadri halabil sati kelawan kira-kirane wong ngepoh poane wedhus. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono iku mang asfari bis subuh ila akhirih min hisalil ambiyai iku setengah saking pekertine para nabi alaihim ing atase para nabi assalamu utawi keselamatan. Jadi kita ini loh, ketika sholat subuh itu melaksanakan sholat subuh ketika masih dalam keadaan gelap, jangan ketika wes biar ya remeng-remeng. Nah, kemudian ketika melaksanakan sholat maghrib itu juga ketika benar-benar matahari sudah tenggelam. Nah, soalnya waktunya subuh dan maghrib itu cuma sebentar. Nah, waktunya subuh sama maghrib itu sebentar, sekedar istilahnya orang memerah susu kambing itu. Nah, soalnya yang demikian itu merupakan kebiasaan para nabi-nabi terdahulu, yaitu sholat tepat waktu. Ya Ali, Ali.
Alaika natepono sira bis sholatil jamaati kelawan salat jamaah. Fa innaha mongko setemene salat jamaah indallahi mungguhe Allah iku kamasyika kaya mlakune sira ilal haji wal umrah maring ibadah haji lan umrah. Wa ma yahrus lan ora lobo ala sholatil jamaati ing atase salat jamaah illa rajulin angin wong lanang mukminin kang iman qad ahabbahu teman-teman dan demenihu ing rajul Allah sinten Allah wa ma yajhad lan ora sengit fiha ing dalem jamaah illa munafikun kejaba wong-wong sing golongan munafik. Qad abghadha teman-teman wis bendu hu ing munafik Allahu sinten Allah. Jadi kita itu diperintahkan oleh Rasul untuk sholat jamaah. Sebab sholat jamaah itu bagi Allah di sisi Allah itu seperti keberangkatan kita untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Nah, makanya ketika kita secara finansial belum punya biaya untuk melaksanakan haji dan umrah ya kita mengistiqomahkan untuk sholat Jumat karena itu nilainya di mata Allah itu sama. Tapi kan kalau sholat Jumat kan kalau tidak pulang kan tidak disebut Pak Haji. Kalau haji kan biayanya mahal, nunggunya lama kan pulang disebut Pak Haji, yaitu panggilan-panggilan dunia saja itu. Soalnya ini kita bisa istiqomah sholat jamaah itu ya ibadahnya itu seperti orang melaksanakan menunaikan ibadah haji dan umroh. Dan tidak ada orang yang senang sholat berjamaah kecuali orang yang tidak senang kecuali orang mukmin yang benar-benar dicintai Allah itu orang yang senang jamaah. Sementara orang yang benci tidak jamaah, malah membenci orang-orang yang berjamaah itu termasuk orang munafik yang benar-benar dibenci oleh Allah. Ya Ali, ho Ali, ahabbul ibadati utawi luweh demenake kawula ahabul ibadi utawi demen-demene kawula ilallahi maring Allah taala haliballah iku abdun kawula sajidun kang sujud yaqulu kang ngucap sapa abad fi sujudi ing sujude abad ing ucapan doa yaiku Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innaka la yaghfirud dzunuba illa anta. Nah, ini termasuk riwayat juga ketika sujud kalau kita Rabbik firli warhamni wajibni fa'ni warjubni wa'afini wa'fu'ani kan. Nah ini ada tag Rabbi ini dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innaka la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, kalau kita sujud subhana rabbiyal sujud a'la wa bihamdi ya, ini tagnya ya, Kanjeng Nabi itu banyak riwayatnya ya, itu juga boleh. Ini juga memakai tag ini juga boleh. Rabbi ini dalam nafsi faghfirli dzambi fa innaka la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Ali wahai Ali, alaika netepono sira bis sholati duha kelawan salat duha fis safari ing dalem lelungan wal hadori lan ketika nong omah fa innahu monggo sak temene kelakuan idza kana nalikane ketemu apa yaumul kiamat dina kiamat yunadi undang-undang sapa munadiun malaikat sing undang-undang min fauqi syarafil jannati saking dure mulyane swarga. Oleh undang-undang malaikat itu piye? Ainal ladina kanu yusalluna duha. Ainan di alladina utawi wong akeh kanu kang ana sapa ladina yusalluna pada salat sapa ladina adduha ing salat duha. Udhulu mlebu sira kabeh min babid duha
dari pintu duha, bisalamin aminin, dengan selamat aminin dan aman semua. Wama ba'asalan ora den utus, wama balan orang utus Allah sinten Allah min nabiyin, daripada para nabi, illa wa amarahu, kecuali perintah Allahu ing nabi bisolati duha, untuk melaksanakan sholat duha. Nah, ini sholat yang paling istimewa, sholat duha ini. Makanya sholat duha itu apa termasuk fadilahnya kan, sholat penarik rizki. Makanya ini juga apa, Allah itu loh, Kanjeng Nabi memerintahkan kita untuk duha itu walaupun dalam keadaan bepergian atau sedang di rumah itu untuk selalu melaksanakan sholat duha. Sebab apa? Nanti di hari kiamat ada malaikat khusus yang memanggil-manggil. Malaikat ini berada di bawah atau berada di kubah surga, di puncak atau di atas kubahnya surga, mengumumkan, memanggil-manggil, mana orang-orang yang selalu melaksanakan duha, yang selalu melaksanakan sholat duha. Masuklah kamu, masuklah, masuk ini orang-orang yang ahli duha ini, masuk kepada pintu surga yang diberi nama pintu duha dengan selamat sentosa. Dan Allah tidak mengutus nabi kecuali diantaranya diperintahkan untuk senantiasa menjalankan sholat duha. Jadi sholat duha ini bukan hanya syariat untuk Rasulullah saja, tapi juga nabi-nabi terdahulu diperintahkan untuk melaksanakan sholat duha. Ya Ali, wahai Ali, min karomatil mukminin, iku setengah saking kemuliaane wong mukmin, zauzatun utawi duweni bojo wadon, muwafaqatun kang nyocoki, yang serasi, yang ideal. Itu termasuk kemuliaan atau keramatnya orang mukmin. Wassolatil jamaati, dan sholat dengan berjamaah. Wajironun lan tangga tu yuhibbunahu, kang demen sapa jiran hu ing mukmin. Jadi termasuk keramatnya orang itu ketika berada pada tiga hal ini. Orang mukmin yang mempunyai kemuliaan, mempunyai keramat. Yang pertama, punya pasangan yang ideal, support. Tapi itu tugas suami untuk mendidik, supaya memberi pengertian, mendidik istri itu supaya sesuai yang ini, bisa ideal. Makanya kita itu jangan kok merasa sebagai suami kepala rumah tangga yang memang itu jangan otoriter, tapi kita mencari titik temu dalam beribadah ini. Ayo gimana lah, ini tugas suami untuk memberi pengertian dan mendidik istri supaya istri kita itu benar-benar ideal, serasi, seia sekata untuk selalu melaksanakan kebaikan di jalan Allah. Yang kedua, orang yang senang dengan sholat berjamaah, itu termasuk keramat. Yang ketiga, punya tetangga yang mencintai, mencintai kita. Ini termasuk keramatnya orang mukmin. Semoga kita dianugerahi hal-hal ini ya, biar kita termasuk min karomatil mukminin. Faslun fisyam, wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian. Sambung lagi besok setelah taraweh bab puasa. Apabila ada kesalahan, kurang pas atau kurang berkenan atau salah dalam membaca ataupun memberi keterangan, itu murni dari kebodohan kami. Apabila ada kebenaran, itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.